Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Janesha Dinianti dengan NIM B1B1 21033 dan rekan saya Kadek Yuliandiari dengan NIM B1B1 21034. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi terkait forecasting. Yang mana pada video ini kita akan membahas studi kasus terkait forecasting PAD di Kabupaten Buton Tengah yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Nah, adapun dalam analisis ini kami akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis forecasting dengan menggunakan analisis regresi linear. Oke, jadi ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis. Yang mana bisa kita lihat pada slide, kita sudah mentabulasi data pendapatan dari Kabupaten Buton Tengah selama 3 tahun terakhir, yakni tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Yang selanjutnya, data ini akan kita input ke dalam aplikasi SPSS untuk kita lakukan analisis regresi linear untuk forecasting. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah tampilan ketika data dari pendapatan 3 tahun terakhir Kabupaten Buton Tengah telah diinput ke dalam aplikasi SPSS. Yang mana bisa kita lihat sendiri, terdapat 3 data yang akan kita gunakan, yakni tahun, pendapatan, dan juga time atau waktu. Nah, tetapi sebelum kita melakukan analisis terhadap forecasting dari pendapatan 3 tahun terakhir di Kabupaten Buton Tengah, alangkah lebih baiknya kita mengulas terlebih dahulu terkait apa sih forecasting itu. Nah, forecasting sendiri adalah metode untuk membuat prediksi informasi masa depan dengan data historis atau data masa lalu yang digunakan sebagai data utama dalam analisis ini. Nah, analisis forecasting dilakukan dengan langkah awal menentukan trend line atau melihat trend line dari pendapatan utamanya dalam kasus ini adalah Kabupaten Buton Tengah. Nah, trend line ini digunakan untuk melihat apakah pendapatan ini terdapat garis trend yang apabila garis tersebut mengandung garis trend, artinya pendapatan itu dapat kita lakukan forecasting atau analisis lebih lanjut. Nah, untuk dalam data yang sudah kita input dalam aplikasi SPSS ini, itu terlebih dahulu kita harus melihat apakah data ini mengandung tren atau tidak. Nah, caranya pertama-tama kita masuk ke bagian graph, lalu kita pilih line. Nah, di line ini terdapat 3 pilihan, simple, multiple, dan drop line. Nah, kita pilih pada bagian simple. Nah, lalu kita pilih value of the individual terms, and kita define. Oke, karena trend line yang akan kita cari adalah pada variabel pendapatan, maka dari itu kita masukkan di sini pada variabel pendapatan, lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Nah, ini merupakan grafik yang menunjukkan trend line dari pendapatan Kabupaten Buton Tengah. Nah, seperti yang dilihat pada grafik ini menunjukkan bahwa data pendapatan di Kabupaten Buton Tengah ini menunjukkan tren naik atau mengandung tren. Nah, jadi karena kita sudah melihat bahwa grafik ini mengandung tren, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap forecastingnya melalui data historis pendapatan 3 tahun terakhir. Oke, langkah awal yang kita lakukan untuk menganalisis forecasting ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear. Nah, langkah awal kita masuk ke bagian analyze. Nah, di bagian analyze ini kita pilih regression. Nah, di bagian regression kita pilih pada bagian linear. Kita klik. Nah, untuk variabel dependennya ini kita gunakan variabel pendapatan, dan untuk yang variabel independen yang di bawah itu kita gunakan pada variabel time. Nah, setelah kita masukkan kedua variabel ini, kita klik OK.
Oke, di sini ada beberapa data yang telah teranalisis. Nah, untuk menentukan forecasting pendapatan di tahun 2021 dan 2022 sendiri, yang kita akan gunakan adalah koefisien. Nah, pada bagian koefisien ini langsung aja kita copy, lalu kita pindahkan data ini ke Excel. Oke, kita pindahkan ke Excel ya. Oke, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa sih estimasi pendapatan Kabupaten Buton Tengah di tahun 2021 dan 2022, yang mana perhitungannya akan menggunakan rumus dan untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kadek Yuliandari. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada bagian perhitungan menggunakan rumus analisis tren. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa data-data yang sudah terinput ini itu mengandung tren, yang mana kita bisa melihat dari ciri-ciri grafiknya, karena ciri-ciri grafik yang mengandung tren itu adalah grafiknya terus-menerus mengalami kenaikan. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis data-data ini sehingga kita mendapatkan output, yang dalam hal ini kita fokus pada bagian koefisiennya dan sudah di-copy pada Microsoft Excel ini. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita juga sudah menuliskan rumus untuk mencari analisis tren, yaitu rumusnya itu adalah YT sama dengan A tambah B kali X. Baik, langsung saja untuk memudahkan kita dan tidak keliru, di bagian konstan ini kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Dan bagian T ini kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Baik, di sini kita bisa masukkan rumus yaitu YT. Nah, YT di sini itu T dalam hal ini adalah 4 dan 5. Maka Y-nya adalah Y4 dan juga Y5. Oke, kita bisa mulai perhitungannya. Kita bisa mulai perhitungannya, yaitu kita masukkan dulu sama dengan, kemudian kita masukkan nilai dari A. A itu adalah nilai konstan ini yang berwarna kuning, kemudian ditambah nilai dari B adalah nilai T yang berwarna hijau, kemudian kita kali dengan nilai X. Nah, X di sini adalah tergantung dari berapa nilai dari Y, karena di sini Y adalah 4, maka X-nya juga adalah 4, maka kita kali dengan 4. Kemudian kita enter. Baik, di sini kita ubah data ini menjadi ke umum, kemudian kita hilangkan koma di belakangnya. Nah, untuk data Y5 di sini caranya sama dengan mencari Y4 tadi, tetapi untuk memudahkan dan mempercepat, kita bisa tarik data hasil dari Y4 ke Y5. Nah, kemudian di bagian atas angka 4 ini kita ganti menggunakan angka 5 karena Y-nya di sini atau X-nya itu adalah 5. Kemudian kita enter. Baik, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai dari Y4 dan juga Y5, yang mana nilai ini kita bisa copy, kemudian data ini kita salin dan kita copy paste di tahun 2021 dan juga tahun 2022. Di sini kita ubah dari umum. Jadi setelah kita melakukan perhitungan menggunakan rumus analisis tren, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan untuk waktu keempat dan 5 pada tahun 2021 adalah sebesar 133.518.127 dan untuk tahun 2022 yaitu waktu kelima adalah sebesar 18.369.268. Baik, demikianlah materi mengenai forecasting yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.